Kalian pernah inget nggak cara dulu orang pacaran gimana? Pernah nggak sih kita tanya orang tua kita dulu gimana mereka bisa pacaran? Mungkin mereka akan bilang berawal dari kenalan, terus surat menyurat, habis itu menunggu balasan surat, kemudian mereka janjian, dan barulah mereka kencan. 30 tahun yang lalu, serangkaian proses yang panjang itu sudah lumrah dan biasa terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, proses itu sudah mulai dipangkas dan dipercepat, seiring berkembangnya teknologi. Apakah itu baik? Atau apakah itu buruk? Kencan di era sekarang mungkin gak terdengar seperti dulu lagi. Mungkin dulu kita harus surat menyurat, keluar rumah dan berkenalan dengan orang baru, atau juga masih banyak yang dijodohkan dengan orang lain, atau bahkan dengan orang yang gak Anda kenal. Tapi tahu nggak, faktanya bahwa hanya 4% orang yang dijodohkan di Amerika Serikat yang akhirnya berujung cerai. Angka perceraian yang rendah tentu tidak serta mengindikasikan kebahagiaan pernikahan. Bisa saja mereka tidak bercerai karena memang di kebudayaan mereka melarang perceraian. Akan tetapi, secara umum, pasangan arranged marriage melaporkan bahwa mereka merasa lebih mencintai pasangan seiring dengan berjalannya waktu. Dan mereka bisa menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, semuanya lebih mudah. Kamu cuma harus swipe right atau swipe left untuk tahu apakah orang yang menurut kamu menarik juga tertarik sama kamu. Sudah ada aplikasi pendukung seperti Tinder, Bumble, dan lain-lain yang memfasilitasi dengan mudah Anda bisa bertemu dengan orang-orang baru yang bahkan sudah tertarik sama Anda. Pertanyaannya adalah, kalau pasangan yang dijodohkan saja bisa bertahan lama, apakah pasangan yang dipertemukan dengan keinginan sendiri juga bisa lama? Jawabannya belum tentu. Nyatanya banyak milenial sekarang yang frustasi karena susahnya menjalin hubungan yang serius dengan pasangannya. Salah satu hal yang bisa menjelaskan fenomena ini adalah the paradox of choice, yang dikemukakan oleh psikolog sosial Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice. Di bukunya, Schwartz memuat sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Universitas Columbia di Amerika Serikat. Partisipan penelitian dihadapkan kepada dua buah meja. Di satu meja terletak 6 buah macam botol selai. Sementara di meja lain terletak 24 macam botol selai. Lebih banyak orang yang tertarik untuk datang ke meja yang memuat 24 macam botol selai. Akan tetapi, hanya 3% dari mereka yang pada akhirnya benar-benar membeli selai. Sementara pada meja 6 selai, ada 30% orang yang melakukan pembelian. Dengan kata lain, jumlah opsi yang banyak nampaknya menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen, tetapi pada akhirnya menurunkan motivasi mereka untuk membeli. Itulah mengapa banyak orang yang tertarik dengan ide dari modern dating, yang banyak difasilitasi oleh aplikasi pencarian jodoh. Kita tertarik dengan pilihan yang banyak, hingga pada akhirnya kita tidak pernah merasa puas dengan pilihan kita, atau bahkan tidak membuat keputusan. Jadi pada akhirnya saya nggak bilang bahwa modern dating salah atau tidak. Pasangan yang bertemu di dating apps yang baru nyatanya berhasil menjalin hubungan serius dan menikah. Kita nggak bisa memungkiri memang sekarang peraturan berkencan di era ini mungkin sudah berubah dengan tahun 80-an. Tetapi perubahan ini juga nggak sepenuhnya buruk. Masih ada sisi baiknya loh. Terlebih lagi, ini semua balik ke diri kita sendiri. Kalau emang serius untuk menjalani hubungan, pasti ada jalannya.